Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalan kembali, saya Muran Rais, Metalurgi 2017, anggota aktif IKM FTU 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pertanggungjawaban Triwulan 3A Koridor Kreasi Mahasiswa. Di sini saya diamanahkan sebagai Koordinator Bidang Kreasi Mahasiswa. Oke, pertama dari pencapaian arahan koordinator bidang. Ini merupakan arahan dari ketua lembaga. Untuk poin pertama, mengenai mengakomodasi kebutuhan data dan arus informasi bersama koordinator bidang lainnya, ini tercapai di triwulan 3 ini. Hal ini kita dapat melalui rapat antar korbit 2 minggu sekali. Di situ kita membahas kebutuhan data dan informasi BEM FTUI. Terus yang kedua, melakukan penjagaan terkait plan do check act atas talent control pada koridor Kresma. Arahan ini bisa kita capai melalui kurikulum kaderisasi yang telah dibuat oleh bidang HR dan melalui sahabat bidang. Penjagaan ini juga kita lakuin lewat Korbit dan BPH ketika melihat BPBP selama rapat bidang atau mengerjakan kegiatan atau prokernya di koridor Kresma. Yang ketiga adalah menjaga internal performance dan harmonisasi pada koridor Kresma. Oke, kalau sampai 31 Oktober 2020 ini selama setahun sudah dijalankan 9 kali rapat BPH koridor Kresma dihitung dari TW1. Nah, untuk rapat-rapat lainnya sebenarnya juga dilakuin, tapi langsung koordinasi dengan bidang terkaitnya, misal sama seni atau sama OR aja atau sama iptek aja. Terus koordinasi juga banyak dilakuin di grup Kresma antar BPH maupun dengan BP juga. Terus untuk poin 4, menjadi Dewan Pertimbangan Ketua BMFTUI 2020 terkait pengambilan keputusan, ini dilakuin lewat rapat 2 minggu sekali antara koordinator bidang dengan ketua lembaga dan wakil ketua lembaga. Yang kelima, pelaksanakan rapat koordinasi bidang BMFTUI dengan IMD dan IMPI pada bidang koridor Kresma telah terlaksana 2 kali rapat koordinasi antar lembaga dan bidang keolahragaan seni serta iptek pada triwulan 3. Jadi kalau di olahraga seni dan iptek itu udah ngelakuin koordinasi sama IM itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi di sini ngambil rata-ratanya aja. Yang keenam, melakukan pengawasan dan penjagaan arahan ketua yang diberikan kepada bidang koridor Kresma. Nah, pengawasan yang saya lakuin sendiri dilakuin dengan lewat rapat sama lewat grup lain secara online. Pokoknya penjagaannya ini dilakuin secara online. Pengadaan konsolidasi BPH BMFTUI 2020 pada awal dan akhir kepengurusan. Nah, ini belum bisa tercapai karena keadaannya yang masih online. Yang ke-8, berperan sebagai koordinator lembaga eksekutif di IKM FTUI terkait pemenuhan kebutuhan aktualisasi minat dan bakat mahasiswa secara responsif dan akomodatif. Nah, pada triwulan 3 ini, kegiatan pemenuhan kebutuhan ini belum tercapai karena menurut saya pribadi kegiatan pemenuhan kebutuhan aktualisasi minat dan bakat ini belum bisa berjalan efektif karena COVID ini. Seperti yang kita ketahui, pasti kebutuhan olahraga, atlet, dan artis itu ya olahraga dan menyalurkan minat seninya secara langsung. Namun hal ini belum bisa kita lakuin, jadi masih kita lakuin secara online. Jadi belum terpenuhi dengan baiklah kebutuhan atlet dan artis.
ataupun kalau dari kontingen IPTEK sebenarnya dari anak IPTEK kita melakukan perwadahannya lewat Arjuna Teknik. Jadi di triwulan 3 ini kalau dari IPTEK sendiri mempersiapkan kontingen teknik buat nantinya berlaga di OIM. Terus kalau untuk Depor itu sudah melaksanakan teknik e-sport competition dan rencananya juga mempersiapkan kontingen untuk lomba di UI Battleground, jadi kompetisi e-sport antar fakultas. Terus yang terakhir itu bidang seni. Kalau bidang seni itu kita melakukan pemenuhan kebutuhannya lewat memberikan konten-konten seni. Selain itu juga rencananya dari Arjuna Seninya akan membuat beberapa kegiatan. Terus ke-9, berperan sebagai koordinator lembaga eksekutif di KMFTUI dalam melakukan pendataan minat bakat dan prestasi terkait kesenian, keolahragaan, dan keilmiahan. Nah, pendataan ini belum bisa kita lakuin secara efektif karena keadaan pandemi gini. Jadi untuk pendataan yang biasanya dilakuin lewat liga apresiasi seni atau olahraga itu di hold dulu karena nggak banyaknya lomba yang ada sekarang ini. Atau kalau diadain takutnya jadi kurang kompetitif. Nah, yang masih jalan itu liga prestasi. Jadi dari sini kita masih bisa lihat minat bakat dan prestasi setiap departemen. Nah, untuk masalah yang olahraga dan seni, pendataan itu bakal kita lakuin juga lewat bakal koordinasi sama Siwa Kresma Mikra Minors Departemen rencananya. Yang 10 berkoordinasi dengan MPM mengenai keberlangsungan BSO di bawah Kresma. Nah, koordinasi ini udah dilakuin sama MPM dan BSO, yaitu NetIC. Jadi IPTEK sudah berkoordinasi. Terus yang ke-11, membuka ruang kolaborasi dengan stakeholder terkait secara proaktif terkait koridor kreasi mahasiswa. Nah, jadi ini bisa dilihat setiap kegiatan yang kita lakuin itu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait seperti manajer kemahasiswaan FTUI, komunitas sepak bola dalam pewadahan olahraganya, dalam pewadahan sepak bolanya. Terus juga dari Arjuna Seni itu rencananya bekerja sama sama komunitas seni dan BKST buat nanti ngadain kegiatan seninya. Jadi kita membuka ruang kolaborasi masih. Nah, ini Renstra arahan ketua. Nah, jadi untuk pemenuhan kebutuhan aktualisasi minat bakat di triwulan 3B ini bakal difokusin melalui Arjuna Teknik. Jadi baik melalui konten online dari Arjuna Seni nantinya atau kegiatan dari Arjuna Seninya. Selain itu juga dari Arjuna Olahraga yang mempersiapkan kontingen buat UIBG dan juga Arjuna IPTEK yang berfokus berlaga di OIM FTUI 2020. Terus juga pendataan minat bakat dan prestasi ini karena dari TC-nya kemarin nggak bisa jalan juga, dari Arjunanya juga sekarang keadaannya secara online, dan juga Liga Apresiasi Seni Olahraga nggak bisa jalan, tapi Liga Prestasi masih bisa jalan. Itu rencananya untuk ngedata ini kita bakal koordinasi dulu sama Kresma, Siwa Mikra Minos, dan juga ke IPTEK IM. Itu kita bakal koordinasi terkait minat bakat dan prestasinya. Selain itu mungkin kita juga akan ngecek dari CV mahasiswa barunya sih, kalau memungkinkan. Nah, jadi kalau untuk menjaga internalisasi masih dijalaninnya secara online, cuman bisa lewat rapat segala macam gitu. Tapi nanti kalau emang keadaannya membaik, pengen ngadain konsol antar bidang. Misal antar Depor, Seni, dan IPTEK masing-masing.
Nah, ini analisis SWOT koridor. Nah, seperti yang kita ketahui, olahraga seni dan iptek ini merupakan sebuah bidang yang diminati lah sama seluruh mahasiswa di FT. Terus juga di koridor ini alhamdulillah BPBPH-nya punya pengalaman yang bagus, terus BPBP-nya juga semangat buat ngejalanin prokernya. Dari strength-nya itu. Terus kalau Renstra-nya itu untuk tetap ngejaga performa dan semangat BPBP-nya, terus juga BPH-nya itu kita lakuin pendekatan secara komunal, biasanya lewat grup Kresma ataupun di grup Kresma BPH ataupun grup Kresma BP maksudnya. Nah, kemarin banyak kegiatan di triwulan sebelumnya tuh banyak kegiatan yang nggak bisa dijalanin karena kita kurang persiapan lah, kurang perencanaan yang matang. Nah, akhirnya dilakuin komunikasi lah pokoknya ke BPH-BPH-nya biar nggak lupa tuh sama kegiatan dan konten yang mau dilakuin. Salah satu contohnya tuh yang kemarin jadi permasalahan adalah TSC. TSC tuh tadinya mau dijalanin di bulan Agustus kalau bisa. Cuman karena kendala yang banyak, terus juga kedisiplinan tiap individunya juga kurang, konsepnya belum matang, akhirnya Maret untuk mulainya. Dan di situ peran saya untuk mengingatkan gitu ke BPH Depornya dan teman-teman Depor lainnya itu buat tetap kontrak ngejalanin TSC ini. Akhirnya di bulan September TSC dijalankan. Nah, opportunity yang bisa dilakuin itu kalau dari Kresma, dari stakeholder-nya sendiri. Dari stakeholder sendiri seperti contohnya tuh di bidang seni, itu ada komunitas seni dan BKST itu dia punya semangat lah buat ngadain kolaborasi bersama bidang seni. Jadi geraknya Proker Kresma tuh bisa kebantu banget dengan adanya dua stakeholder itu. Nah, jadi untuk thread-nya itu ada ya seperti yang kita ketahui lah pandemi COVID-19 ini yang buat kegiatan pewadahan di bidang Kresma ini sulit buat berjalan. Nah, untuk tetap melakukan ini, jadi kita juga ngelakuin beberapa koordinasi melalui Arjuna Teknik. Jadi Arjuna Teknik menanyakanlah ke atlet, artisnya atau kontingennya pengen diwadahin seperti apa. Dan dari situ kita bisa tahu mau kebutuhannya kayak gimana. Kayak contohnya kalau di yang olahraga itu koordinasi sama kapten. Kalau kalau yang iptek itu masih bisa diwadahin lah lewat latihan online persiapan OIM. Nah, koordinasi antar korbit sangat baik lah, sangat di grupnya tuh sangat rame pokoknya. Sangat responsif semua dan solutif. Kalau koordinasi antara saya dengan BPH, eh, alhamdulillah masih lancar. Namun terkadang ada beberapa waktu di mana kadang ada slow respon gitu. Termasuk saya sendiri juga bisa slow respon. Karena mungkin beberapa BPH kita punya kesibukan macam-macam atau saya sendiri punya kesibukan. Dan juga terkadang untuk beberapa BPH itu jarang aktif di media sosial. Jadinya untuk bekerja mereka tetap bekerja tuh, tapi mereka nggak aktif gitu kalau dalam menjawab line atau segala macam.
Nah, untuk triwulan 3 ini secara garis besar triwulan 3A ini sebenarnya walaupun belum efektif pemenuhan kebutuhan minat dan bakatnya, tapi itu udah lebih baik dari triwulan sebelumnya karena dari beberapa kegiatan yang udah bisa kita lakuin. Contohnya dari Depor yang membuat TESC, terus juga seni tetap on track dalam membuat konten di IG Seni, dan juga Iptek membuat beberapa konten seperti Infotek, terus ada berkolaborasi dengan IM membuat video karya dosen, gitu-gitu. Nah, untuk rencana strategis koridor di triwulan 3 di tahun depan, itu harapan dari saya sendiri, dari Korbitnya itu sudah mempersiapkan tuh strategi analisis kalau keadaannya offline seperti apa, kalau keadaannya online seperti apa. Seperti yang kita ketahui, keadaan pandemi ini masih belum pasti kan. Terus juga dari perencanaan konsep, setiap proker atau kegiatannya, dari teknisnya seperti apa, dan timeline seperti apa, itu juga harus dipikirin. Soalnya nggak menutup kemungkinan tuh COVID bakal terus berlangsung gitu. Nah, Renstra untuk triwulan selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di triwulan 3B ini, kita akan berfokus di Arjuna Tekniknya. Jadi kalau untuk Arjuna Teknik sendiri itu bakal yang dari olahraga tanding di UIBG, dari Iptek bakal fokus ke OMFT UI, dan dari seni bakal mempersiapkan kegiatan-kegiatan seni. Seperti contohnya rencananya ada virtual exhibition. Oh iya, selain itu juga dari bidang seni, kita juga masih mempersiapkan dari dongkrak seni juga penjagaan sampai untuk tahun depan, karena main eventnya rencananya di tahun depan. Salah satu kegiatan yang sedang kita persiapin dan akan kita hadirin itu webinar, gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.